Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, kaifa halukum jami'an? Atamanna an takuna daiman bisihhatin jayyida. Amin amin ya rabbal alamin. Hasanan, ismahuli an u'arifa lakum nafsi. Ismal kamil Nailul Azmi, tunadunani Nailul. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu bagaimana kita mengetahui tentang isim fi'il dan huruf. Isim fi'il dan huruf ini merupakan pembagian dari al-kalam, yang mana al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Dia terbagi atas 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Nah, yang pertama isim. Isim kalimatut dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wada'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, isim ialah kata benda. Contohnya Nabila, kitabun, maktabun. Nah, fal ismun yu'rafu bit tanwin wa dukhulul alif wa lam wa dukhulul harfun nida wa harful khafat atau bil idhofah. Contohnya rajulun. Nah, di situ ada domatain. Nah, di situ yang domah itu tanda dari tanwin. Kemudian asyajaratu, ada alif lam. Kemudian ya Muhammad, harfun nida. Kemudian yang kedua itu fi'il. Fi'il kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa quturinat bi zamanin wada'an. Yang mana kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fi'il ialah kata kerja. Fi'il diketahui dengan qad, sin, sofa, dan ta ta'nis. Contohnya qad aflahal mu'minun, sayaqulus sufaha, sawfa ta'lamun, ja'at halimat. Kemudian yang ketiga yaitu huruf. Nah, huruf kalimatun dallat ala ma'nan bi ghairiha, yang mana kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kata lainnya. Nah, contohnya aina baituka, hal sholaita, an taktuba. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bagaimana kita mengetahui tentang tarkib isnadi, wasfi, idhofi, dan adadi. Nah, yang pertama itu murakkab isnadi. Murakkab isnadi ini dia disebut juga dengan jumlah, yang mana dia terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya di sini taktubu Zainabu risalata. Nah, di sini didahului oleh fi'il. Ini bisa juga dinamakan juga dengan jumlah fi'liyah. Yang kedua itu naibul fa'il. Dari contoh di atas kita ubah jadi naibul fa'il itu menjadi kutibar risalatu. Yang ketiga yaitu mubtada khabar. Ini bisa dinamakan dengan jumlatul ismiyah. Kemudian yang kedua itu murakkab wasfi. Murakkab wasfi ini terdiri dari sifah wal mausuf, yang mana antara naat ditambah dengan man'ut. Contohnya aqra'ul kitaba al jadida. Dia tuh harus sesuai. Kalau beralif lam, man'utnya berarti naatnya juga beralif lam. Kemudian yang ketiga yaitu murakkab idhofi. Murakkab idhofi ini dia tuh terdiri dari mudhof nilai, yang mana kata yang keduanya itu selalu majrur. Contohnya ghurfatul julusi. Nah, di situ terdapat nakirah ditambah ma'rifah. Dia di baris kata kedua itu dia harus selalu kasroh. Kemudian yang keempat itu murakkab adadi. Yang mana murakkab adadi ini terdiri dari 11 sampai 19. Yang dari 21 sampai 99 itu dinamakan dengan murakkab atofiyah karena terdapat harfun ataf di tengahnya. Kemudian contohnya ishtaraitu ahada asyara kutuban, yang artinya itu saya membeli 11 buku-buku. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana kita mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Yang pertama yaitu alamatu raf'i. Tandanya itu ada 4. Ada dhammah yang pertama. Dhammah ini terdiri dari isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi la yattasilu bi akhiri syai'un. Nah, contohnya isim mufrad kitabun, jamak taksir kutubun, jamak muannas salim muslimatun,
Sedangkan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya yaitu yaftahu, taftahu. Kemudian tanda rafa yang kedua yaitu alif. Nah, terdiri dari isim tasniyah. Nah, isim tasniyah ini contohnya najahu, najahu tolibani. Nah, alif sebelum nun itu dinamakan dengan tanda rafa dengan alif. Kemudian tanda rafa yang ketiga adalah waw. Nah, waw ini terdiri dari dua. Pertama itu jamak muzakkar salim. Contohnya hadaral muhandisuna. Nah, kata muhandisuna itu dinamakan dengan jamak muzakkar salim ditandai dengan waw. Kemudian asmaul khamsah terdiri dari abun, akhun, amu, fuzu. Contohnya ja'a abuka. Nah, dalam kata abuka itu kan ada waw. Nah, waw itu dinamakan dengan tanda asmaul khamsah dengan waw. Yang keempat yaitu nun. Nun ini af'alul khamsah yang mana terdiri dari yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Contohnya yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Baiklah, selanjutnya yaitu tanda nasab. Yang pertama itu fathah yang mana terdiri dari isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' apabila dimasuki dengan tanda nasab. Contohnya yaitu ishtaraitu kitaban, jamak taksir yaitu ra'aitu rijala. Fi'il mudhari' yang dimasuki oleh awamil nasab itu contohnya la yazhaba. Kemudian yang kedua itu alif, tandanya itu asmaul khamsah. Abaka. Nah, sebelum ka itu kan ada alif, maka itu tandanya asmaul khamsah dengan alif. Kemudian kasroh. Kasroh itu jamak muannas salim. Contohnya as-samawati, mu'minati. Dia kasroh di akhirnya. Kemudian yang keempat yaitu tanda ya. Itu ada dua, itu tasniyah yang dengan jamak muzakkar salim. Mana tasniyah ini contohnya muslimaini, sedangkan jamak muzakkar salim contohnya muslimina. Kemudian hazaf nun itu pada af'alul khamsah. Ketika dia dimasuki oleh harfun nasab maka dia akan dihapus nunnya. Kemudian alamatul qafat. Yang pertama itu kasroh, ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Contohnya biqalamin, marartu birijalin, marartu bimuslimatin. Kemudian dengan ya asmaul khamsah, marartu bi akhika. Nah, sebelum ka itu ada ya, maka itu tanda asmaul khamsah dengan ya. Kemudian isim tasnya gelas tufi baitaini. Nah, di situ kan ada ya sebelum nun. Nah, itu tanda isim tasnya dengan ya. Kemudian jamak muzakkar salim itu marartu bil khalidina. Kemudian fathah itu isim al-lazil yang sharif, itu isim yang tidak bertanwin gitu. Contohnya nazartu ila ahmada. Nah, ahmada itu walaupun dia dimasuki oleh huruf khafat tapi dia tidak berubah gitu barisnya. Kemudian alamatu jazam, ada sukun dan hazaf. Nah, sukun ini dia terdapat oleh fi'il mudhari' yang sahih. Ketika masuki huruf jazam lam yansur maka dia akan menjadi sukun. Kemudian hazafnya ada dua, menghapus nun terhadap af'alul khamsah dan dengan fi'il mudhari' mu'tal. Kemudian bagaimana kita mengetahui tentang jumlah mufidah dan marfu'at. Nah, di sini jumlah mufidah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah ismiyah ini terdapat oleh mubtada dan khobar. Nah, mubtada ini kan isim. Jadi jumlah ismiyah ini yang diawali oleh isim. Contoh al-kitaru, sari'un. Yang kedua itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini yang diawali oleh fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Contohnya yaktubu toliba. Itu toliba mungkin salah ketik. Yaitu yaktubu itu dimana fa'ilnya terdapat tersembunyi, mustatir. Nah, selanjutnya itu tentang marfu'at. Marfu'at ini yang pertama itu mubtada, yang mana mubtada ini terletak di awal kalimat. Contohnya al-mu'minu muti'un. Nah, khobar itu adalah pelengkap bagi mubtada. Nah, di bagian tadi al-mu'minu muti'un. Nah, di situ khobarnya muti'un. Kemudian al-fa'il. Al-fa'il ini itu isim marfu', sebelumnya itu fi'il. Contohnya qara'a Muhammadun Qur'ana.
Nah, qara itu fi'il, Muhammadun itu fa'il, al-Qur'ana itu maf'ulun bih, kemudian naibul fa'il, isim marfu' yang tidak disebutkan pelakunya. Contohnya quri al-Qur'ana, dibaca Al-Qur'an, tetapi situ tidak dibilang siapa pelakunya. Kemudian isim kana wa akhwatuha, asbaha, adha, zolla, amsa, bata. Nah, di sini dia digunakan untuk waktu. Kemudian soro, dia ini untuk litahwil, untuk perubahan. Kemudian laisa, linafi, dia untuk meniadakan. Yang keempat itu madama. Madama ini dia untuk menjeda waktu, atau artinya selama gitu. Kemudian mabara, ma'amfaka, mazala, mafata, itu tuh istimroro, untuk istimroro itu artinya untuk berkesinambungan atau terus menerus, yang artinya senantiasa. Kemudian khabar ina wa akhwatuha, untuk menguatkan, tapi sebelumnya tuh harus ada kata dulu, kata fi'il. Kemudian ka'anna, dia untuk menyerupai, artinya itu seperti. Lakinna ini akan tetapi artinya, jadi dia tuh untuk membandingkan. Kemudian la'alla, dia tuh sebagai harapan tapi bisa digapai, sedangkan laita ini harapan tapi hanya sulit digapai, itu kayak berangan-angan gitu. Sedangkan la ini untuk linafi, untuk meniadakan. Kemudian kada wa akhwatuha, pertama af'alul muqarrabah yang terdiri dari kada, kariba, syaka, yang mana di sini artinya hampir. Contohnya kadatis syamsu tusyriku, nah matahari hampir terbit. Kemudian af'alur raja ini artinya untuk harapan, asa, haro, akhlaulaka. Kemudian yang ketiga itu af'alul syura ini katanya syara'an sya'a khazat tafiqa ja'ala habba. Di sini katanya mulai, itu akhazal auladu yal'abuna, jadi artinya anak-anak mulai bermain. Mungkin sekian dari saya. Afwan liqul khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.